Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Akhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih sehat dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati aman surga, nikmat sehat dan nikmat sempat. Itu dua hal yang kalau kita tidak gunakan secara baik, maka itu benar-benar akan membuat kita menjadi terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Karena hadis Nabi mengatakan seperti itu. Ada dua nikmat, nikmatani, dua nikmat, di mana banyak manusia terpedaya oleh dua nikmat itu. Apa yang dua itu? As-sihhatu wal faragh. As-sihhah itu nikmat sehat. Al-faragh waktu lapang. Waktu di mana kita punya kesempatan. Kalau seandainya kita sehat dan kita sempat, itu luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan dengan nikmat itulah kita pada malam hari ini bisa berada di rumahnya yang mulia. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi Allah adalah masjid-masjidnya. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah pada malam hari ini, tiap langkah kaki kita bisa menghapus dosa dan pada saat yang sama bisa meninggikan derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mentauladaninya. Mudah-mudahan kita semakin merindukan dan semakin mencintainya. Kerinduan kita mudah-mudahan bisa membuat kita bisa berbahagia di hari mahsyar. Karena cinta kepada beliau adalah cinta yang menyelamatkan. Cinta kepada beliau membuat kita bisa bersama-sama dengannya di hari mahsyar. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau di hari akhir kelak, di hari mahsyar, ma'aman ahbabta. Bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian maqasidus syariah yang dalam hal ini kita sudah masuk pada maqasidus syariah fi ahkamil usrah. Maqasidus syariah yang ada dalam hukum keluarga. Jadi hukum keluarga salah satu dari hukum Allah yang diturunkan melalui nabinya, yang dengannya membuat kita benar-benar menjadi seorang manusia. Kita sudah mulai mukadimahnya pada pertemuan yang sebelumnya, betapa pentingnya hukum keluarga bagi kehidupan. Hukum keluarga, niscaya manusia tidak ada bedanya dengan hewan.
Hewan tidak pakai hukum keluarga. Mau nikah, mau kawin, tanpa ada banyak-banyak proses. Sementara manusia, Allah jaga martabatnya sebagai seorang manusia. Ada proses, ada hal-hal yang harus dilewati, ada khitbah, setelah itu baru ada akad. Itu pun dipayungi oleh berbagai macam bentuk hukum dan ketentuan yang semuanya harus ditaati. Kalau seandainya kita sebagai hamba Allah mentaati hukum keluarga, maka yakinlah insya Allah kita akan mendapatkan dan merasakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu janji Allah untuk yang berkeluarga. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Supaya kamu merasa sakinah bersamanya. Litaskunu ilaiha. Jadi sakinah kepadanya. Dengan adanya istri, membuat kehidupan seorang lelaki sebagai suami menjadi tenang. Karena dia sudah bisa menjaga aturan-aturan Allah dan bisa melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang telah diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum masuk pada maqasid syariahnya, di sini diberikan beberapa penjelasan terkait dengan yang pertama sekali adalah mazahiru inayatil islami bil usrah. Apa buktinya bahwa Islam ini benar-benar perhatian terhadap hukum keluarga? Ini mazahir. Mazahir itu kalau dibawa kepada bahasa kita fenomena. Fenomena mazhar. Nampak Islam itu memang punya inayah. Inayah itu perhatian terhadap keluarga. Agar keluarga menjadi baik. Apa yang ingin dilakukan oleh Islam? Agar manusia ini nyaman dalam berkeluarga. Apa aturan yang dibuat oleh Allah dan oleh Rasulnya. Karena bisa saja orang mendapatkan kebutuhan seksualnya, tapi tanpa berkeluarga. Tapi apakah akan ada ketenangan? Apakah akan ada rasa bahagia? Benar-benar jauh dari kekhawatiran dan ketakutan? Enggak. Dengan adanya aturan inilah kenyamanan berkeluarga itu dirasakan. Maka disebutkan di sini beberapa poin tentang fenomena Islam itu benar-benar memberikan perhatian yang tinggi terhadap keluarga. Pada poin yang pertama dikatakan adalah al-amru bizzawaj. Al-amru bizzawaj. Perintah agar segera menikah. Perintah agar segera menikah. Litasdidi da'aimil usrah. Untuk menguatkan tiang atau tonggak-tonggak penyanggah dari keluarga. Li'annahu la usrata bighairi zawaj. Karena sesungguhnya tidak ada keluarga tanpa menikah. Tidak akan ada yang disebut dengan keluarga kalau seandainya tidak didahului oleh pernikahan. Ada orang kumpul kebo, ada orang hidup bersama, tidak diikat oleh sebuah akad pernikahan. Tapi apakah dia akan disebut sebagai keluarga? Jawabannya tidak. Dan apakah dengan cara itu mereka akan melaksanakan hak-hak dalam berkeluarga? Tidak juga. Karena tidak ada ikatannya, tidak ada ikatan janji. Maka pernikahan itu harus diawali oleh akad. Dan akad itu adalah perjanjian. Transaksi. Sama dengan akad jual beli, itu akad juga namanya. Sebelum ada akad, belumlah terjadi jual beli. Berarti belum ada kehalalan untuk memiliki. Kalau makanan belum boleh dimakan. Kalau barang yang dipakai belum boleh dipakai karena belum ada akad jual beli. Kalau tawar menawar saja baru dalam tahap tawar menawar
kita belum boleh memanfaatkannya. Dan orang lain tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Seperti pinangan juga seperti itu. Dalam masa pinangan, khitbah, itu belum ada kehalalan. Belum ada hak dan kewajiban. Karena belum ada akad. Cuma orang lain tidak boleh meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh laki-laki yang lain. Sampai dia membatalkan atau didapati berita bahwa tidak jadi dia untuk menikahinya. Maka yang pertama sekali agama memerintahkan atau menyuruh untuk menikah. Perintah agama untuk menikah ini adalah bentuk perhatian Islam terhadap keluarga. Karena dengan itulah nanti keluarga bisa dibentuk. Tanpa nikah mustahil akan ada keluarga. Kalau ada orang yang hidup bersama tanpa nikah, tidak akan nyaman. Bahkan takut-takut dia jangan nanti hamil, jangan nanti hamil. Dia inginnya justru orang-orang yang melakukan perzinaan, inginnya tidak jadi, kena khawatir. Tapi kalau orang yang sudah menikah, lalu yang melakukan tugas-tugas suami istrinya, yang diinginkannya adalah jadi. Kalau dapat berita jadi, bangga dia. Tapi kalau perzinaan, tahu-tahu jadi, takut dia. Kan itu fakta itu. Karena dia inginnya tidak jadi. Maka tidak ada ketenangan. Apa yang membuat seseorang menjadi tenang dalam hidup? Akad nikah. Semua yang dilakukan tidak ada yang dia khawatirkan. Tapi kalau berbuat salah, tidak sesuai dengan agama Islam, menggiring kepada perzinaan, itu semua dalam kekhawatiran. Duduk berdua, khawatir juga nanti jangan-jangan nampak sama ayahnya, nampak sama ini. Tapi kalau sudah akad, ada satu kebanggaan dia ketika melakukan sesuatu yang memang itu dibolehkan oleh agama. Oleh karena itulah Islam mewanti-wanti dalam persoalan ini agar tidak mendekati perzinaan. Dalam ayat kan dikatakan la wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Apa maknanya? Jangan lakukan perbuatan apapun yang mendekatkan diri kita kepada perbuatan zina. Ini lebih dalam maknanya daripada larangan berzina langsung. Jadi kalau ada larangan la taznu, jangan berzina, berarti larangan melakukan perbuatan zinanya. Tapi kalau la taqrabuz zina, jangan melakukan perbuatan apapun yang mendekatkan diri kita kepada perzinaan. Apa saja jika bisa mendekatkan diri kepada perzinaan menjadi terlarang berdasarkan ayat ini. Maka ikhtilat umpamanya atau berkhalwat, tidaklah boleh seorang wanita berkhalwat dengan seorang lelaki kecuali bersamanya ada mahram. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan illa wa kana thalithuhuma syaitan. Kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ini semua adalah hadis-hadis Nabi. Kenapa dilarang? Karena mendekatkan diri untuk melakukan perbuatan yang lebih jauh dari itu. Ini mukadimah ini menjelang sampai ke sana. Jadi apapun mukadimahnya, kalau memang menggiring ke perbuatan perzinaan, walayazubillah, itu semua adalah merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama berdasarkan kepada ayat ini. Nabi di hadapan para pemuda juga mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Hai para pemuda, jika di antara kalian sudah sanggup untuk melakukan pernikahan, maka lakukan. Fal yatazawwaj. Hendaklah kalian menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena itu bisa menjaga pandangan, bisa menjaga kehormatan.
Tapi kalau seandainya belum mampu, kalau seandainya belum sanggup, fa'alaihi bisyam, hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena dengan berpuasa itu bisa menahan hawa nafsu. Dengan berpuasa kita tentu mengurangi makanan kita, karena semakin banyak makanan-makanan yang bergizi masuk, barangkali syahwatnya juga akan meningkat. Tapi dengan cara berpuasa itu bisa untuk menahan hawa nafsu seperti itu. Lagi pula orang berpuasa adalah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pikiran-pikiran yang terlintas di hatinya untuk berbuat salah itu akan bisa terhindarkan dengan melaksanakan ibadah puasa. Jadi poin yang pertama, bukti bahwa Islam itu benar-benar perhatian dalam persoalan keluarga itu adalah al-amru bizzawaj, ketika agama memerintahkan untuk menikah. Kalau perintah agama berarti melaksanakannya berpahala atau tidak? Berpahala, ini perintah Allah. Ini perintah Rasulullah. Jika ada orang yang menikah, berarti dia melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipastikan di balik pelaksanaan semua perintah itu akan ada pahala yang didapatkan. Ini yang poin yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa Islam itu sangat perhatian terhadap keluarga itu adalah tasyri' huquqiz zaujaini wa wajibatihima. Disyariatkan, ditetapkan oleh agama huququz zaujaini wa wajibatihima. Hak-hak dan kewajiban suami istri. Islam menetapkan antara suami dan istri ada hak dan kewajiban. Kalau hak istri berarti kewajiban suami. Kalau hak suami berarti kewajiban istri. Andaikan kita taat kepada hak-hak dan kewajiban ini, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah pasti akan menurunkan sakinah pada keluarga itu. Kalau memang hak-hak dan kewajibannya selalu ditaati. Ada beberapa poin yang disampaikan di sini. Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istri? Jadi kewajiban suami berarti hak bagi istrinya. Yang pertama sekali adalah mahar. Mahar itu benar-benar hak istri, kewajiban suami. Dan mahar itu adalah istihlal al-furuj, untuk menghalalkan kehormatan. Mahar itu bukanlah harga seorang perempuan. Karena perempuan itu mahal. Tidak mungkin dihargai dengan mahar yang kadang-kadang seperangkat alat sholat atau sebentuk cincin. Al-Quran membahasakan mahar itu dengan sadaqat. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Berikanlah perempuan-perempuan itu an-nisa sadaqat. Sadaqat itu artinya adalah mahar. Sadaqat itu dari kata sidq. Apa arti sidq? Jujur, benar. Abu Bakar As-Siddiq kan benar, jujur. Kok mahar dibahasakan dengan sadaqat? Maka mahar itu sesungguhnya adalah simbol kejujuran dari seorang suami ketika dia ingin menikahi seorang perempuan dan ingin menjadikan dia sebagai seorang istrinya. Maka dia berikanlah sesuatu sebagai lambang dari cintanya, simbol dari kejujuran dalam mencintai. Maka agama tidak membatasi berapa jumlah mahar. Boleh enggak mahar banyak? Boleh. Asalkan memang bukan memberatkan
Seandainya seorang lelaki sebagai suami ingin memberikan mahar banyak karena dia ingin menunjukkan cintanya, boleh enggak? Boleh. Cuma kalau seandainya dia tidak mampu sebanyak itu dan dipaksa oleh istrinya, di situ barangkali yang mungkin tidak perlu dilakukan. Karena seorang perempuan semakin dia memudahkan calon suaminya dalam persoalan mahar, maka akan semakin tinggi pula tingkat keberkahan yang akan dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala, karena intinya bukan pada banyaknya tapi pada kejujuran yang ada pada hati seseorang dalam menikahi seorang perempuan. Dan tidak mesti juga mahar itu nanti sesuatu yang kadang ada orang yang maklum aja lah zaman sekarang ini kan, mahar itu dalam bentuk uang tapi jumlahnya sesuai dengan jumlah tahun lahirnya. Sampai ada umpamanya kalau 22 umpamanya 1.900, ini 22 rupiah ini mau dicari kemana ya? Ini kadang mempersulit diri juga barangkali hal-hal yang seperti ini. Tapi kadang orang suka membuat hal-hal yang aneh-aneh dalam 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 kehidupan dia. Padahal bukan itu sesuatu yang perlu untuk dicontoh. Yang sederhana, kalau angka uang berikan dalam bentuk jumlah yang jelas. Karena nanti juga itu berpengaruh pada akad. Akad itu, sirat akad itu, ijab kabul itu, apa mahar yang disediakan, itu pula yang disebut. Jangan nanti payah untuk menikahkan karena enggak selesai-selesai sebab ada salah-salah pada angka yang tadi. Dan tidak boleh berbeda ijab kabul antara wali dengan calon suami. Kalau berbeda nanti nikahnya tidak sah. Umpamanya saya nikahkan kamu maharnya 5 juta. Dijawab sama calon suami, saya terima nikahnya maharnya 3 juta. Berarti tidak sah akadnya. Karena ada ijab kabul yang tidak sesuai. Satu bilang 5, satu bilang 3. Nah kalau ini bilang 5, maka ini juga harus bilang 5. Ini bilang 3, harus bilang 3. Ini bilang sebentuk cincin emas, maka sebentuk cincin emas. Ini bilang 1 emas, ini bilang 2. Berarti ijab kabulnya tidak sah karena berbeda antara ungkapan wali dengan ungkapan calon suami. Oleh karena itu, tidak mesti kita mempersulit diri dalam akad. Ambil sesuatu yang memudahkan kita. Tapi yang jelas, mahar itu sebagai sebuah kewajiban bagi suami, itulah yang akan menghalalkan kehormatannya. Kalau tanpa itu, berarti kehormatannya menjadi tidak halal. Dan mahar itu karena hak istri, maka itu murni menjadi milik istri. Jadi salah satu dari harta yang murni milik istri itu adalah mahar. Andaikan nanti suaminya meninggal, mahar tidak ikut dibagi sebagai warisan. Karena mahar adalah harta milik istri. Jadi kan ada harta yang murni milik istri. Salah satunya adalah mahar. Ada lagi yang lain seperti warisan. Warisan yang didapatkan oleh seorang istri dari ayahnya yang meninggal. Itu murni pula menjadi milik dia. Bukan menjadi milik suami. Andaikan suami meninggal, maka harta warisan yang milik istri tidak ikut dibagi sebagai warisan suami. Karena bukan harta suami. Nah maka agama menetapkan sebagai sebuah kewajiban bagi seorang suami, yang pertama sekali adalah al-mahru, mahar, yang Al-Quran membahasakannya sadaqatihinna nihlah wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Kalau kita tengok dalam catatan sejarah, maharnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga bervariasi. Ada mahar yang agak tinggi, ada mahar yang sedang, bahkan ada mahar dalam bentuk memerdekakan.
Memerdekakan itu ketika Nabi nikah dengan Safiyah binti Huyai. Dia itu kan adalah putri dari seorang petinggi Yahudi. Maka Nabi menikahnya dan dengan memerdekakan si putri tadi. Kalau nggak salah seperti itu kisahnya. Jadi yang pertama, yang kewajiban suami adalah mahar. Yang kedua, an-nafaqah. Yang kedua, nafkah. Nafkah itu memberikan nafkah. Nafkah yang memang sesuatu yang diperlukan oleh istri. Tentu saja yang pertama sekali adalah nafkah wajibnya. Kalau nafkah wajib itu ya makannya, pakaiannya, kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan-kebutuhan harian. Ini diperbincangkan juga oleh para ulama, mana sebenarnya yang menjadi batasan dari nafkah wajib bagi seorang istri. Umpamanya pendidikan itu nafkah wajib atau tidak? Andaikan istrinya mau S2 umpamanya, apakah itu menjadi nafkah wajib? Kan ada SPP harus dibayar. Sebulan bisa 6 juta, bisa 4 juta. Bang, saya mau S2, tolong carikan. Enggak, kata suaminya. Berdosa enggak suami? Artinya apakah dia anggap dia tidak memberikan nafkah? Nah, maka ada batasannya nanti nafkah. Nafkah yang memang itu sebagai sesuatu yang wajib untuk diberikan. Dan nafkah itu adalah hak bagi si istri dan kewajiban bagi suami. Andaikan suami tidak memberikan makan istrinya, berdosa. Karena kewajiban dia. Dan nafkah bukan kewajiban istri. Istri tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Andaikan istrinya kaya, tidak mau dia harta warisan itu dipakai oleh suaminya. Tidak, kamu cari harta sendiri. Saya tidak mau ini dijadikan nafkah hidup rumah tangga kita. Tidak, berdosa dia. Karena memang nafkah bukan kewajiban istri. Tapi kalau suami bermalas-malasan, pagi tidur sampai siang, tidur lagi sampai sore, tidak mau mencari nafkah, berdosa dia. Tapi kalau istri tidak, karena memang dia ditugaskan bukan untuk mencari nafkah. Tapi bolehkah istri membantu dalam mencari nafkah? Kalau pertanyaannya bolehkah, maka jawabannya boleh. Dan itu menjadi sesuatu yang berpahala pula bagi istrinya. Kalau dia membantu suaminya dalam ekonomi keluarga. Maka dibolehkan asalkan seorang istri bekerja sesuai dengan pekerjaan yang sesuai dengan kodrat kewanitaannya dan kemudian menghindarkan sesuatu yang di situ barangkali akan muncul banyak fitnah dan lain sebagainya. Karena betapa banyak pekerjaan-pekerjaan wanita yang bisa menimbulkan fitnah. Dan tak sedikit juga terjadi perceraian hanya karena pekerjaan istri yang banyak menimbulkan fitnah. Apalagi zaman kita sekarang ini. Maka zaman fitnah. Kita hidup di zaman fitnah yang memang harus sangat berhati-hati sekali. Nah, karena itu perempuan sebenarnya waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian berada di dalam rumah kalian. Itulah bentengnya. Jadi keluarga kita itu bentengnya sesungguhnya adalah istri. Dia yang menjaga rumah. Maka sering kita sebut orang rumah kan. Orang rumah. Kenapa sebut orang rumah? Waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kamu berada di dalam rumahmu. Urusan luar itu ada pada suami. Jangan terbalik, suami yang di rumah, istri yang kemana-mana keluar mencari nafkah. Berarti ada sesuatu yang terbalik.
Dia diciptakan fisiknya tidak sekuat laki-laki. Barangkali dia tidak kuat untuk menghadapi hal-hal yang ada di luar, tetapi suami memang Allah ciptakan dengan fisik sanggup untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada di luar. Sehingga ditetapkanlah oleh agama seorang suami wajib untuk memberikan nafkah. Ayatnya tentu saja akan sangat banyak sekali. Di antaranya adalah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Wa 'alal mauludi lahu, bagi seorang ayah. Mauludi lahu itu maksudnya ayah. Arti kata mauludul lahu, yang dilahirkan untuknya. Berarti kalau lahir anak, ini anak siapa? Orang sebut ayahnya atau ibunya? Ayah. Karena nasab itu ada pada pihak laki-laki. Maka al-mauludu lahu, yang dilahirkan untuknya. Maka anak itu adalah anak dia. Apa kewajibannya? Rizquhunna, untuk memberikan rizki mereka, perempuan sebagai istri. Wa kiswatuhunna, dan pakaian-pakaiannya. Jadi berikan rezeki, berikan pakaian. Inilah yang nafkah wajib tadi itu. Ini adalah sebagai sebuah kewajiban. Nafkah wajib. Rizquhunna wa kiswatuhunna. Rizkinya, makanannya. Sarapan paginya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa. Wa kiswatuhunna, dan pakaiannya. Ini baru masuk dalam kategori nafkah wajib. Bil ma'ruf, dengan baik. Bil ma'ruf ini apa maksudnya ini? Bil urf, sesuai dengan kebiasaan kita. Kita biasanya makan apa? Pakaian biasanya agama menganjurkan pakaian seperti apa? Itulah yang bil ma'ruf. Jangan nanti sesuatu yang tidak biasa dalam agama. Makanannya berarti harus yang halal. Pakaiannya harus pakaian yang syar'i. Sekarang pertanyaannya, berdosa enggak suami kalau membelikan pakaian-pakaian pendek untuk istrinya dibawanya keluar? Dosa enggak? Kan kalau beri nafkah kan pahala nih kan? Nah, sekarang dibelikannya pakaian pendek, ukuran pendek-pendek itu terbuka semuanya, dibawa nanti sama istrinya keluar. Dia yang membeli. Tentu bukan bil ma'ruf lagi nih. Ini kan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah terhadap istrinya itu rizquhunna, rezekinya. Kiswa, pakaiannya bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf, yang baik, sesuai dengan kebiasaan dalam beragama. Yang baik menurut agama seperti apa? Jadi ikhwati fillah, kalau dipahami ayat ini secara luas, ini kan banyak cabang-cabang masalahnya nanti ini. Rizquhunna, rizki yang baik itu seperti apa? Boleh enggak memberikan nafkah dengan harta yang diharamkan? Nabi mengatakan daging yang tumbuh dari yang haram, kena lahmun nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan, maka neraka lebih pantas untuk dia. Kalau seandainya seorang suami memberikan rezeki dari yang haram, berarti itu bukan bil ma'ruf. Yang diperintahkan agama adalah bil ma'ruf, dengan sesuatu yang baik. Maka kita mesti melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Dan persoalan nafkah ini nanti bukan hanya untuk istri saja, sampai nanti pada untuk anaknya juga. Anak itu sudah ada kewajiban nafkah oleh seorang ayah nanti itu ketika anak itu belum lahir. Belum lagi lahir tapi sudah ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Nanti ada
pembahasan tentang hak anak dengan orang tua. Ini kan hak suami istri nih. Ada nanti hak anak terhadap orang tua dan hak orang tua terhadap anak. Nanti akan kita sampai ke situ insya Allah. Sekarang kita fokus pada an-nafaqah yang hubungannya antara suami dengan istri. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, kewajiban dari seorang suami yang menjadi hak bagi istrinya adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Al-mu'asyarah bil ma'ruf. Menggauli istrinya, bergaul dengan istrinya bil ma'ruf. Dengan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Bergaul itu nanti bisa perkataannya, perbuatannya sehari-hari bersama istrinya berdasarkan kepada ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf Ini ayat ini yang dikhitab adalah para suami, hunna itu maksudnya adalah para istri, dan bergaullah dengan istri-istri kalian itu bil ma'ruf dengan sesuatu yang baik. Kalau mengucapkan kata-kata, maka ucapkan kata-kata baik. Kalau ingin melakukan satu tindakan mesti tindakan yang ma'ruf. Bukan tindakan yang menyakiti. Bukan tindakan yang sesuatu yang membuat fisiknya mungkin tersakiti. Kalau kata-kata menyakiti hati. Kalau tangan, kaki itu bisa menyakiti fisik. Sekarang ketika dikatakan mu'asyarah bil ma'ruf, tercakuplah keduanya. Bergaullah dengan cara baik. Berarti lisan dan fisik harus selalu berada pada hal-hal yang ma'ruf. Kalau seandainya menyimpang, berarti kita melakukan sesuatu yang salah. Kadang ada seorang suami begitu mudah dia menghina istrinya, mengucapkan kata-kata yang di situ ada penghinaan, dan itu akan membuat hati istri menjadi tersakiti. Kalau seandainya seperti itu, gimana mau mendapatkan ketenangan? Karena nanti akan dibalas pula oleh dia dengan kata-kata yang menyakitkan pula. Kalau dilakukan sesuatu yang tidak baik dalam bentuk tindakan, jangan-jangan dia juga melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, ini sebagai kewajiban bagi seorang suami untuk terhadap istrinya dalam rangka mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tapi apakah tidak boleh seorang suami memberikan pelajaran bagi istrinya barangkali dalam bentuk sesuatu yang kalau Al-Quran pun membahasakan dengan memukul. Jadi ada dalam Al-Quran itu wadribuhunna, pukul mereka. Itu pada tahapan ketiga. Karena yang pertama sekali kan wa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Kasih dulu nasihat. Seandainya seorang istri itu nusus itu durhaka. Apakah seorang suami akan membiarkan dengan alasan wa ashiruhunna bil ma'ruf? Kan tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengapakan. Kalau dia nusus, seandainya dia durhaka, apa langkah-langkahnya? Quran mengatakan, cuma perlu dipahami secara baik. Wa'izuhunna, beri dia nasihat. Wahjuruhunna fil madaji'. Hijrah. Wahjuruhunna, pisah, tinggalkan ranjangnya. Itu biasanya terapi perasaan. Karena dengan cara seperti itu, seorang perempuan mungkin dia akan bertanya-tanya, kenapa suaminya tidak mau bersama dia. Itu membuat dia menjadi berpikir dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan yang ketiga, wadribhunna, pukul. Nah, tapi pukul di sini
Jangan dipahami seperti yang dipahami oleh orang-orang yang benci Islam. Ada orang-orang orientalis, orang-orang yang benci Islam. Ini menjadikan ayat ini sebagai celah untuk mendiskreditkan Islam. Tengok Islam itu menganjurkan untuk memukul istri. Padahal kalau kita tengok bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang wadribuhunna, itu bukanlah pukulan yang terbayang oleh kita seperti pukulan yang menyakitkan itu. Tapi dikatakan darban ghaira mubarrih. Pukulan yang ghairu mubarrih, itu bukan menyakiti, tapi pukulan yang sekedar untuk memberikan apa namanya itu, ya mengingatkan dia akan kesalahannya. Bahkan kalau kita tengok contoh-contoh yang datang dalam buku-buku tafsir itu, umpamanya memukulnya dengan ujung jilbabnya atau memukulnya dengan kayu siwak, siwak. Kan itu bukanlah pukulan yang menyakitkan, tapi dengan cara pukul seperti itu perasaannya pasti akan kena. Jadi terapinya dari sisi itu. Bukan untuk menyakiti seorang istri. Tapi sekali lagi karena dia sudah berbuat durhaka, maka perlu untuk diberikan pelajaran, dan agama Islam begitu baik dalam memberikan pelajaran itu. Jadi kalau ingin dipukul bukanlah maksudnya pukulan yang menyakiti, tapi pukulan yang memberikan pelajaran. Sama kayak seorang guru marah kepada muridnya, itu bukanlah marah karena benci, tapi marah karena dia mencintainya. Mungkin akan sedikit dipegang telinganya, tapi bukan untuk menyakitinya. Baik, waktu Isya sudah masuk, kita akan sholat Isya dulu. Nanti insya Allah setelah sholat kita sambung dengan bertanya jawab. Kita tutup sementara dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Tadi kita sudah sampaikan 3 hal yang menjadi kewajiban suami, yaitu adalah hak bagi istri. Yang pertama adalah mahar, yang kedua adalah nafkah. Nafkah ini nanti mencakup juga pembahasannya nafkah pada masa iddah. Jadi biasanya istilah nafkah itu adalah ketika dia menjadi suami istri. Tapi ketika suami menceraikan istrinya, istrinya menjalani masa iddah. Sekarang pada masa iddah itu ada kewajiban nafkah atau tidak? Jawabannya ada. Artinya, belum lepas kewajiban dia untuk memberikan makan, berikan minum, selagi dalam masa iddah. Itulah sebabnya tidak boleh ada laki-laki lain menikahinya pada masa iddah itu. Sebab kehidupannya masih ditanggung oleh suaminya. Dan masih ada hak bagi suami untuk rujuk. Adanya hak untuk rujuk itu membuat dia masih bertanggung jawab dalam kehidupan dia. Maka dia harus berikan makannya. Andaikan diceraikan sebelum lebaran umpamanya, belikan kue lebaran. Karena atau kebutuhan pada lebarannya. Maka pikir-pikir juga kalau mau menceraikan menceraikan istri. Karena nggak lepas tanggung jawab kita dalam persoalan nafkah selagi dalam masa iddah. Nah, nanti kalau seandainya masa iddahnya sudah berakhir, barulah tidak ada kewajiban nafkah lagi. Yang ada adalah kewajiban terhadap anak nafkah. Nah, untuk istri sudah tidak ada. Karena dia bukan istri kita lagi. Dia sudah boleh nikah sama laki-laki yang lain. Ketika masa iddah sudah habis, maka putus pula kewajiban kita dalam memberikan nafkah. Tapi untuk anak, enggak, anak tetap, karena enggak ada istilah mantan anak. Tapi ada istilah mantan istri, maka untuk anak itu akan tetap berlanjut. Dan yang ketiga tadi yang kita bahas adalah mu'asyarah bil ma'ruf, bagaimana seorang suami menggauli istrinya, bergaul dengan istrinya secara baik, secara ma'ruf, perkataannya, tindakannya harus selalu dalam batasan yang baik. Jangan sampai terjadi seperti yang pernah terjadi pada masa Umar bin Al-Khattab. Ada seorang istri yang mengadu kepada Umar, dia ingin minta dipisahkan dari suaminya. Dikarenakan oleh tindakan-tindakan suami yang selalu tidak baik. Menganiaya istrinya, memukulnya, menyiksanya. Akhirnya dia mengadu kepada Umar bin Al-Khattab agar dia dipisahkan. Dan itu boleh, itu hak perempuan, itu namanya khulu. Walaupun nanti yang menceraikan tetap suami. Tapi minta untuk dipisahkan datang dari ada nanti pembahasannya. Datang kepada Umar, lalu Umar coba untuk ngetes dia. Iya enggak dia dengan suaminya ini tidak baik. Kata Umar, coba malam ini kamu jangan bersama suamimu. Ada satu kamar di samping rumah Umar bin Khattab, memang dibuat oleh Umar untuk ta'zir. Kamu malam ini tidur di kamar itu sendiri. Artinya jangan bersama suami kamu. Nah, nikmat enggak rasanya kalau tidak bersama suami itu. Tidur dia di kamar itu sendiri. Besok Umar nanya, nah gimana rasanya tidur jauh dari suami? Apa kata istri tadi? Demi Allah wahai Umar, tidak pernah saya tidur senyaman malam tadi katanya. Tidak pernah saya tidur selama ini senyaman. Nah, lalu kata Umar, oh kalau begitu berarti harus dipisah. Maka dipisahkanlah oleh Umar bin Khattab. Jadi ada tindakan suami yang kadang sering menyakiti istri. Itu bertentangan dengan ayat itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perintahnya adalah bergaullah dengan cara baik.
Saya kira ini aja, biar besok kita fokus pula pada kewajiban istri terhadap suami. Kita harus timbal balik. Ada kewajiban istri, ada kewajiban suami, hak istri. Tapi ada pula kewajiban istri yang merupakan hak bagi suami. Ada beberapa poin insya Allah. Dan akan kita berikan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Kita akan berdiskusi soalnya kalau seandainya ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan, dipersilahkan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ini kan ini Pak, sahkah perkawinan itu beda agama? Karena kami dengar juga ini Pak Ustadz, kalau suaminya yang Islam dan istrinya yang non-Islam itu sah. Tapi kalau sebaliknya baru tidak sah. Apakah betul itu Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Apakah boleh nikah beda agama? Beda agama di sini, agamanya apa? Karena ada Hindu, ada Buddha, tapi ada nanti ahlul kitab. Ya kan? Kalau Hindu, Buddha, Konghucu, jelas itu semua diharamkan. Baik yang laki-laki maupun yang perempuannya Muslim atau tidak, tapi yang beda agama seperti itu tidak dibenarkan agama. Ada persoalan ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah al-Yahudu wan Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Dalam ayat Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi itu dikatakan bahwa halal sembelihan mereka dan halal pula perempuan mereka untuk dinikahi. Maka secara hukum syar'inya menikahi perempuan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, karena mereka masih punya kitab samawi. Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil, kita masih punya Al-Quran. Cuma mereka sudah menyelewengkan Al-Quran, kitab mereka. Tapi mereka disebut sebagai ahlul kitab. Secara hukum syar'i, boleh. Maka banyak di antara sahabat-sahabat dulu yang nikah, nikah dengan perempuan ahlul kitab. Banyak di antara sahabat-sahabat Nabi, istrinya salah satunya adalah Al-Kitabiyat. Al-Kitabiyat itu maksudnya adalah ahlul kitab. Perempuannya ahlul kitab, laki-lakinya yang Muslim. Kalau laki-lakinya yang ahlul kitabnya, perempuan muslimah itu tidak dibolehkan. Diharamkan. Apapun agamanya. Mau ahlul kitab, mau tidak, maka tidak boleh. Tapi kalau yang laki-lakinya Muslim, perempuannya yang ahlul kitab, secara hukum. Tapi bukan menganjurkan untuk menikahi mereka, ini secara hukum ini. Karena banyak sahabat dulu yang nikah. Termasuk diantaranya Huzaifah ibn al-Yaman. Ketika dia menjadi gubernur di Yaman, Huzaifah itu dia nikah dengan seorang wanita Yahudi, ahlul kitab. Karena kedudukannya sebagai gubernur, dikirimin surat sama Umar ibn al-Khattab. Kata Umar begini, ya Huzaifah, ceraikan istri ahlul kitab kamu itu. Dibalas sama Huzaifah, apakah karena haram ya Amirul Mukminin? Enggak, kata Umar, bukan karena haram. Halal, Al-Quran menghalalkan, hadis juga menghalalkan. Cuma untuk kamu saya haramkan. Kamu yang saya larang. Karena posisi dia sebagai gubernur. Gubernur dulu kan sebagai panduan dalam segala hal, termasuk dalam persoalan nikah. Kalau gubernurnya sudah nikah sama perempuan Yahudi, nanti yang lain ini juga pada nikah dengan perempuan-perempuan Yahudi. Dan itu nanti masalah bagi muslimah-muslimah yang seharusnya mereka dinikahi oleh laki-laki Muslim. Maka dari situ hukumnya boleh kalau seandainya laki-lakinya yang Muslim, perempuannya yang ahlul kitab. Tetapi apakah kalau kita bawa pada zaman kita sekarang itu menjadi lebih baik? Tentu tidak. Berapa banyak wanita-wanita muslimah yang baik-baik, kenapa harus lari ke
ahlul kitab, kepada orang-orang yang meskipun mereka punya kitab samawi. Ada juga yang ini sebenarnya ada perbedaan pandangan. Ibnu Umar itu termasuk yang mengatakan tidak boleh. Karena ada ayat la tankihul musyrikat. Jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang musyrik. Ahlul kitab itu ada enggak kemusyrikan padanya? Ada. Ada kemusyrikan dia. Apa kemusyrikannya? Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah. Orang Nasrani menganggap Isa sebagai anak Tuhan, anak Allah. Berarti musyrik. Maka Ibnu Umar itu cenderung mengatakan tidak boleh. Tetapi sahabat-sahabat yang lain itu mengatakan boleh karena ada hadis yang bersifat khusus. Kalau musyrikat itu umum. Bersifat umum. Sekarang ada riwayat yang bicara persoalannya tentang khusus masalah itu. Di mana dibolehkan untuk menikahinya, halal sembelihannya, dan halal pula wanitanya untuk dinikahi. Nah, jadi ada dua pandangan sebenarnya di kalangan para sahabat, dan di kalangan para ulama berikutnya juga ada dua pandangan. Bahkan kalau dibawa kepada keadaan kita hari ini muncul satu pertanyaan, apakah ahlul kitab pada masa dulu itu masih sama dengan ahlul kitab pada masa sekarang? Ah, itu juga yang jadi apanya? Yang jadi di persoalan. Ada yang bilang enggak, dulu orangnya lebih baik, lebih taat. Kalau sekarang enggak. Cuma secara fakta kalau soal akhlak etika mungkin berbeda, tapi soal agama sama. Ahlul kitab dulu sama sekarang sama. Karena orang yang mengakui bahwa Isa anak Allah itu bukan pada masa sekarang, bukan masa sekarang kan. Pada masa Nabi itu kan mereka juga sudah mengakui bahwa Isa sebagai anak Tuhan. Nah, oleh karena itu sama sebenarnya ahlul kitab yang sekarang dan ahlul kitab yang pada masa dahulu. Tetapi kalaupun boleh, ya dari segi kemaslahatan ya barangkali tidak banyak, atau barangkali lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Nah, oleh karena itu lebih baik untuk tidak melakukannya. Tapi kalau kita lihat dari segi hukum, perempuan-perempuan ahlul kitab itu boleh untuk dinikahi menurut sebagian besar. Sebagian yang lain, termasuk diantaranya Ibnu Umar, cenderung mengatakan tidak boleh karena mengambil keumuman ayat la tankihul musyrikat. Jangan kalian nikahi wanita-wanita yang musyrik. Sedangkan ahlul kitab di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan, berarti masuklah perempuannya disebut sebagai perempuan yang musyrikah. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadal. Keluarganya kelihatan tadi menikah. Tapi kegiatan fenomena sekarang ini kita lihat ada kegiatan pranikah itu misalnya, seperti bertunangan misalnya. Ini bagaimana sebenarnya hukum di syariat kita, di hukum Islam khusus untuk hukum keluarga di sini? Apakah memang ada, memang subhat atau bagaimana? Iya, baik. Yang ada dalam kajian fikih munakahat, ahkamul usroh itu ada namanya khitbah. Khitbah itu akar katanya sama dengan khutbah. Menyampaikan sesuatu. Jadi kalau khutbah itu menyampaikan pesan agama, kalau khitbah itu menyampaikan keinginan untuk menikah kepada seorang wali. Jadi didatangi walinya, disampaikan keinginan bahwa dia atau anaknya ingin menikahi anak si fulan, itu namanya khitbah. Ada dalam kajian fikih. Itulah barangkali yang disebut di zaman kita dengan pinangan atau tunangan. Cuma kadang-kadang di kita sudah dibumbui oleh berbagai hal. Khitbahnya itu sudah banyak bumbu-bumbunya. Tukar cincin kadang. Ada cincin khitbah, yang laki-laki memasangkan cincin pada perempuan, perempuan memasangkan cincin pada tangan laki-laki, itu tidak boleh.
tradisi seperti itu sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Karena belum ada kehalalan untuk bersentuhan, belum ada. Karena itu baru masa khitbah, menyatakan keinginan. Dan itu dibolehkan oleh agama. Dan itu juga masa memperkuat keyakinan untuk jadi tidak menikahinya. Masa berpikir. Maka diperlukan untuk melihatnya, mencari tahu tentang dia. Boleh. Jabir bin Abdullah ketika bertemu dengan Nabi, Jabir bilang, ya Rasulullah, saya akan menikah. Kata Nabi begini, apakah kamu sudah melihatnya? Udah kamu tengok belum calon kamu itu? Kata Jabir, belum ya Rasulullah. Ada diperintahkan oleh Nabi untuk nengok. Unzur ilaiha liyu'dama bainakuma. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia dulu, cari tahu siapa yang akan kamu nikahi itu supaya kalian bisa bertahan lama. Maka proses khitbah itu sebenarnya kalau dibawa kepada fikih munakahatnya, itu masa-masa di mana memperkokoh keyakinan, mencari tahu tentang identitas dia, sehingga semakin yakin dia untuk menikahinya. Kalau khitbah seperti itu ada dalam Islam. Dan Nabi pun ketika ingin menikah dengan Khadijah, itu paman yang datang menemui keluarga Khadijah. Pamannya yang bernama Abu Talib itu datang untuk menemui keluarga Khadijah dan menyampaikan keinginan bahwa anak keponakan kami ingin menikahi putri kalian yang bernama Khadijah. Itu yang menyampaikan itu adalah Abu Talib. Itu khitbahnya. Kalau untuk hal itu maka dibolehkan dalam syariat. Bahkan ada persoalan fikih yang ada di sini nih. Kalau memandang, apa yang boleh dipandang? Kan ada itu. Boleh enggak yang memandang itu wakil? Umpamanya bukan kita langsung, tapi kita suruh ibu kita atau kita suruh adik perempuan kita. Itu dibahas oleh para ulama. Karena biasanya kalau yang ketemu dia adalah perempuan, biasanya akan lebih akrab, akan lebih dekat. Dan itu akan lebih banyak tahu tentang siapa dia. Dan itu dibolehkan oleh agama. Di sini ada hadis yang menceritakan tentang itu. Sahabat dulu ada di antaranya yang ketika ingin menikahi seorang perempuan, dia intip perempuan itu dari balik pohon korma. Ada halaman berapa lupa saya. Di intip-intipnya tengok orang yang akan dia nikahi itu. Maka itulah proses khitbah yang tadi itu. Adapun khitbah yang tradisi yang dilakukan seperti tadi, ada banyak penyimpangan. Sekira itu sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan, apalagi tukar cincin saat ada khitbah. Nanti diambil fotonya dia berdua, foto pegang ini di undangan. Apa hak? Kan belum ada hak itu. Saya kira orang-orang yang sudah ngaji, orang-orang yang sudah biasa menghadiri majelis ilmu, tidak akan terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Ada pula apa istilahnya itu? Sebelum proses nikah itu ada pula nanti foto bersama apa segala macam. Kalau yang taruh untuk mengenali kan itu, ya, tapi yang tadi itu saya kira tidak perlu untuk dilakukan. Sebisa mungkin dihindari. Wallahu a'lam. Meminta untuk menyampaikan keinginan. Boleh? Artinya dia yang langsung menyatakan keinginannya untuk menikahi anak dia datangi walinya. Karena wali yang bertanggung jawab dalam kehidupan seorang perempuan. Nanti akadnya pun akan melalui wali itu. Itu dibolehkan. Apakah dia langsung atau keluarga, itu insya Allah punya kedudukan yang sama. Kalau untuk peristiwa Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, Ummul Mukminin, itu Abu Talib yang datang untuk menyampaikan keinginan itu.
Wallahu a'lam. Baik, masih ada. Hmm. Berarti diambil alih fungsinya oleh istrinya. Dia sendiri yang kehilangan harga diri nanti. Karena ada semacam harga diri kita sebagai seorang suami yang mencari nafkah. Itu akan menjadi menjadi satu kebanggaan bagi kita sebagai seorang suami karena kita bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita. Adapun istri, dia tugasnya bukan itu. Ada tugas lain yang sudah disediakan oleh syariat Islam. Mengandung, nanti dia melahirkan, dia membesarkan anak. Itu berat itu. Sekarang berarti dua-duanya dia yang tanggung. Hamil dia juga, bekerja dia juga. Berat enggak kira-kira? Pasti berat. Maka agama sudah mengatur. Dan masing-masing sudah dibuatkan fitrahnya oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya. Fitrah kita sebagai suami memang harus keluar mencari nafkah. Itulah kebanggaan kita di hadapan istri kita. Tapi kalau istri yang nyari harta kita di rumah, itu akan membuat kesombongan bagi istri. Dia tidak akan bangga dia, tapi sombong. Kalau kita, bangga kita. Iya kan? Karena keangkuhannya nanti justru datang durhaka. Semakin durhaka, disuruh tidak mau. Maka saya bukan langsung mengatakan yang seperti tadi haram itu tidak, tetapi itu tidak pantas untuk dilakukan karena yang seharusnya yang mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Tapi istri boleh untuk membantu ekonomi keluarga. Maka seharusnya andaikan istri tetap bekerja, tapi suami harus tetap. Karena itu memang kewajiban dia. Yang ini cuma sifatnya membantu. Membantu nanti kalau satu saat dia sulit untuk melakukan, udah berhenti. Entah dia hamil dan lain sebagainya, dia tidak bisa melaksanakan tugasnya, tidak apa-apa. Karena memang itu bukan menjadi kewajiban dia. Kewajiban kita, iya. Andaikan tetap andaikan kita tetap punya kerja dan usaha, itulah nanti tanggung jawab kita sebagai seorang suami, bukan malah menyuruh istri untuk mencarinya atau menggantikan. Oh, dia kan jabatannya lebih tinggi ya. Jabatan seperti itu lebih tinggi. Tapi kan jangan-jangan itu tidak baik bagi keluarganya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, saya kira ini mungkin kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah ilmu, bisa menambah iman, dan semoga Allah selalu memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aida macam-macam. Ada yang hamil sampai